Shalom jemaat Tuhan GPI Fata Cibinong, selamat tahun baru 2021. Kita bersyukur kita dapat melewati tahun 2020. Tidak mudah tapi Tuhan membuktikan penyertaannya bagi saudara dan saya, amin. Pagi ini kita bersama-sama mengucap syukur melalui ibadah minggu dan tetap menyerahkan hidup kita ke dalam penyertaan Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami datang ya Tuhan, ucapkan syukur kami atas setiap pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2020. Dan kami mau masuk hadirat Tuhan pagi ini, kiranya Tuhan melawat setiap kami, memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru, agar kami kuat dan teguh menyongsong tahun yang baru ini ya Tuhan. Yang Tuhan sudah percayakan bagi kami untuk kami dapat mensyukurinya dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ibadah ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan berkatilah setiap kami. Haleluya, amin. Kami masuk hadirat Tuhan, kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari masuk hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya ya Tuhan, indahnya Tuhan bersama memuji Engkau Tuhan, bersama-Mu selalu amin. Memuji dan menyembah-Mu, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini.
menyembah sama-sama Engkau Tuhan pujianku. Oh, Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau memenuhi setiap hati kami, dan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait, kami tersungguh di kaki-Mu, tersungguh di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sekali lagi katakan Kau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu nyata di dalam hati kami, dalam keluarga kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan melawat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungguh di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah Tuhan. Sembah Dia yang kudus, yang menyelamatkan hidupmu. Saat ini Engkau yang kudus menyembah, Engkau yang kudus kami sembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu yang kudus. Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hati kami, hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sembah Yesus, sembah Dia yang sungguh baik dalam hidup kita. Sembah Dia. Mulia nama-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Yesus. Glory hanya bagi-Mu, glory. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana
bagi Rajaku yang duduk di Yes tahta. Lord, Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah, sekali lagi nyanyikan hosana bagi Tuhan. Haleluya, nyanyi hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Lagi bagimu. Ini pujian kami Tuhan. Ini sembah kami bagimu Yesus. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Kita mau bersukacita karena Allah kita selalu ada bagi kita, amin. Saat ini kita datang lagi bersama-sama di rumah kita tempat masing-masing, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita angkat pujian sama-sama. Saat ini ku datang lagi. Mari sorakan haleluya bagi Tuhan. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari, hari-hari telah ku lalui bersama Tuhan, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Pegang tangan kami Tuhan, Peganglah tanganku. amin. Tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, sorak hosana, amin. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu, amin. Hari-hari telah ku lalui bersama siapa? Yesus Tuhan. Bersamamu Tuhan, Ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, sorak hosana. amin. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, Mari sorakan hosana, sorak hosana, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, yeay. Tetap ada sukacita, amin. Kita mau lebih lagi bersukacita, kita naikkan pujian segala puji syukur. Amin.
bakti-Mu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Mari bersorak bagi Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Sorakkan haleluya. Soraklah haleluya. Hey, hey. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Sorakkan haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh oh haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat bagi Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, sebab aku percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi
Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, jiwa kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, melalui perantara hamba-Mu, kiranya apa yang kami dengar digenapi dalam hidup kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masuk di tahun yang baru, yaitu di tahun 2021. Artinya kita sudah meninggalkan, artinya kita sudah melewatkan 2020. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sungguh sukacita dalam kehidupan kita kalau Tuhan Allah kita masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita menapaki dan memasuki tahun 2021. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengawali tahun ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk menuntun kehidupan kita, mengarahkan hidup kita supaya kehidupan kita boleh berkenan di hati Allah dan kita boleh hidup sebagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang Kristen, artinya kita sebagai pengikut Kristus. Kita di tahun 2021 ini kita harus hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar nasihat daripada firman Tuhan, bagaimana kita mengawali bahkan juga memasuki ataupun menjalani kehidupan kita di tahun 2021. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih bahwa di tahun 2020 banyak sukacita, banyak duka cita, banyak kenangan indah. Tetapi mari biarkan semuanya itu hanya ada dalam ingatan kita dan saat ini kita fokus di tahun 2021. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar mendengarkan nasihat firman Tuhan kepada kita semua yang kita akan baca bersama-sama di dalam nasihat Paulus kepada jemaat Korintus. Paulus menasihatkan jemaat Korintus di dalam 1 Korintus pasal yang 7 ayatnya yang ke-17 sampai ayat 24, dan ini juga menjadi pegangan bagi kita semua supaya kita hidup di dalam panggilan Allah. Kita tetap hidup seperti apa yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Saat kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita bersama-sama kita melihat nasihat daripada Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai ayat 24. LAI memberikan judul perikop, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat 17 sampai ayat 24. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih boleh menyimak, boleh memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ayat 17, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang
tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai ayat 24. Di sini ada perintah, ada nasihat daripada Paulus kepada jemaat di Korintus dan sekaligus juga menjadi nasihat bagi kita semua untuk kita mengawali tahun ini bagaimana kita hidup di dalam panggilan Allah. Dengan tema hari ini saya berikan yaitu hidup dalam panggilan Allah. Artinya Allah memanggil kita dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Allah memanggil kita dari lumpur dosa menjadi miliknya, menjadi kesayangannya, menjadi umatnya. Kita akan melihat di sini bagaimana Allah memanggil kita untuk kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memanggil kita untuk kita menjadi keluarga Allah. Allah memanggil kita untuk kita menjadi miliknya, untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Untuk itu mari kita akan belajar bagaimana kita hidup dalam panggilan Allah. Allah memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Allah memiliki rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah bagaimana kita menyikapi panggilan Allah itu. Bagaimana kita meresponi rencana dan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Apakah kita masih hidup dalam panggilannya atau kita sudah melenceng daripada panggilan Allah. Dan saya merindukan bagi kita semua, saya secara pribadi, bahkan juga saya merindukan seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja GPI Efata Cibinong ini supaya kita tetap hidup dalam panggilan Allah. Artinya kita hidup di dalam rencananya Allah, kita hidup dalam rancangannya Allah, dan saya yakin bahwa sesuatu yang terbaik Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap hidup dalam panggilan Allah? Supaya kita tidak keluar dari jalur yang Allah sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Di dalam panggilan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, Allah menghendaki untuk kita tetap ada di dalam koridor yang benar. Artinya kita tetap ada dalam kehendaknya, kita ada tetap dalam rencananya, dalam rancangannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita akan meresponi panggilan Allah itu dalam kehidupan kita, yaitu Allah yang sudah memberikan keselamatan kekal bagi kita, yang memberikan hidup yang kekal bagi kita, yang sudah menebus kita dari tuntutan dosa. Untuk itu mari kita akan melihat ada 3 hal yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini, bagaimana sikap kita supaya kita tetap terus hidup di dalam panggilan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan melihat di ayat yang ke-17. Di situ dikatakan selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kepada semua jemaat Bapak Ibu, ya, ini firman Tuhan ini di ayat 17 ini dikatakan bahwa Paulus menghendaki, merindukan bahwa tiap-tiap orang itu tetap hidup sebagaimana waktu orang itu dipanggil oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, panggilan Allah di ayat 17 ini mengingatkan kita kepada keadaan di mana jemaat mula-mula pertama kali mereka menyerahkan diri mereka kepada Kristus. Menyerahkan diri mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat keadaan, situasi, bahkan juga sikap respon daripada jemaat
di jemaat mula-mula ketika mereka meresponi menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melihat bahwa mereka memberi diri, mereka dibaptis, mereka hidup dalam persekutuan, mereka hidup di dalam doa, mereka hidup dalam kasih, mereka saling membagi-bagikan satu dengan yang lain, dan juga kehidupan mereka, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat, semuanya itu memuliakan nama Allah. Dan Allah merindukan ketika waktu kita pertama kali percaya kepada Yesus Kristus. Saya juga percaya Bapak Ibu bahwa kita juga meluap hati kita dengan penuh kasih kepada Allah. Kita mencintai Allah, kita mengasihi Allah, bahkan juga kita benar-benar sepertinya mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Bahkan juga kita mau melakukan kehendak-Nya dengan kerendahan hati, dengan kesungguh-sungguhan, dengan kesetiaan, dengan komitmen, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah keadaan kita saat ini seperti waktu pertama kali kita mendapatkan kasih mula-mula daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita sudah keluar jalur atau kita masih tetap berada di dalam komitmen, di dalam kasih yang kita miliki waktu kita pertama kali dipanggil oleh Allah? Bapak Ibu yang terkasih, Allah memanggil kita. Ya, Allah memanggil kita. Artinya kita hanya meresponi panggilan daripada Allah. Ya, kita meresponi dan kita menerima anugerah daripada Allah yang Allah sudah sediakan di dalam Yesus Kristus. Artinya ini adalah inisiatif daripada Allah, bagaimana Allah mengasihi kita sebagai umat manusia atau sebagai umat Allah. Allah mengasihi kita dan sekarang tinggal respon kita. Apakah kita tetap mengasihi Dia seperti pertama kali kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang terkasih, di sini juga dikatakan inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat, ya, kepada semua jemaat, kepada semua umat Allah, termasuk juga saya, ya, termasuk juga seluruh para pelayan-pelayan, termasuk juga para pengurus, para majelis, dan termasuk juga kita sebagai jemaat Tuhan di gereja GPI Efata Cibinong ini. Kita dinasehatkan oleh Paulus, ya, kita diperintahkan oleh Paulus supaya kita tetap hidup sebagaimana waktu kita pertama kali dipanggil oleh Allah. Artinya Bapak Ibu, Paulus merindukan kita tetap hidup di dalam panggilan Allah. Ya, kita meresponi panggilan Allah. Apa sih panggilan Allah? Ya, panggilan Allah dalam kehidupan kita apa? Ya, apa yang Tuhan rindukan? Apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai respon kita di dalam panggilan Allah. Mari kita melihat di ayat 19, ini adalah poin yang pertama, bagaimana supaya kita bisa tetap hidup di dalam panggilan Allah, yaitu ayat 19 dikatakan di situ, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, Allah tidak memperhatikan atau tidak melihat keadaan kita waktu kita dipanggil, ya. Di sini Paulus menekankan entah orang itu adalah orang Yahudi yang bersunat atau bukan orang Yahudi. Mungkin keadaan kita waktu itu dari keluarga Kristen ataupun bukan dari keluarga Kristen, ya. Mungkin waktu itu kita mungkin jauh sekali daripada Yesus Kristus, tapi kita bisa memperoleh kesempatan itu dalam keadaan apapun kita, ya. Bagaimanapun posisi kita, mungkin kita hidup dalam keluarga seorang pendeta, keluarga dari hamba Tuhan, dari keluarga yang setia melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, ya, yang Paulus rindukan atau yang Allah rindukan bagi kita semua, ya, dalam keadaan apapun waktu pertama kali kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Allah mau kita tetap setia menaati hukum-hukum Allah. Kita tetap hidup di dalam hukum-hukum Allah. Apa sih hukum-hukum Allah? Ya, Yesus Kristus merumuskan atau menyimpulkan hukum-hukum Allah, yaitu yang kita tahu yaitu dari hukum atau 10 hukum Taurat, ya. Yesus Kristus simpulkan atau dirumuskan dalam 2 hukum,
ya yang disampaikannya kepada murid-muridnya, yaitu pertama yaitu hukum kasih kepada Allah, ya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang ini pertama yaitu bagaimana untuk kita bisa menaati hukum-hukum Allah, yaitu kita harus hidup di dalam kasih kepada Allah. Artinya kita harus mengasihi Allah dengan segenap hidup kita, ya, supaya kita bisa tetap hidup di dalam panggilan Allah. Allah memanggil kita untuk kita mengasihi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan sebagai bentuk membayar apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Bukan Bapak Ibu. Tetapi perintah untuk kita mengasihi Allah yaitu supaya kita tetap berada di dalam koridornya. Supaya kita tetap ada di dalam berkat-berkatnya. Supaya kita ada tetap dalam naungannya. Supaya kita tetap ada di dalam perlindungannya. Allah merindukan ketika kita mengasihinya, Allah pun mengasihi kita. Bahkan juga sekalipun kita lupa mengasihi Dia, saya percaya bahwa Dia adalah Allah yang tetap mengasihi kita. Untuk itu bagaimana kita mengasihi Allah Bapak Ibu? Ya, kita mengasihi Allah yaitu dengan tetap setia percaya kepadanya. Kita setia beribadah kepadanya. Kita setia memuji dan memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Kita tetap setia mengagungkan Dia dalam kehidupan kita. Kita tetap setia melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya, kalau Allah menghendaki kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita, mari kita hasilkan buah dalam kehidupan kita. Entah itu buah kebaikan, entah itu buah kasih, entah itu buah kebenaran, mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga semuanya itu boleh mempermuliakan nama Allah. Allah merindukan kita hidup di dalam kebaikan. Allah merindukan kita hidup di dalam kebenaran, dan itu sebagai bentuk respon kita bagaimana kita mengasihi Allah dan bagaimana kita menaati hukum-hukum Allah, yaitu supaya kita tetap hidup di dalam panggilan Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, tetaplah hidup di dalam kebenaran Allah. Tetaplah hasilkan buah kebenaran dalam kehidupan kita. Tetaplah kita memuliakan nama Tuhan di dalam segala pikiran kita, di dalam segala rancangan kita, di dalam segala tindakan dan juga perbuatan kita. Mari kita tetap hidup menaati hukum-hukum Allah. Itu yang pertama, yaitu hukum Allah berbicara mengenai mengasihi Allah. Dan yang kedua yaitu mengasihi sesama kita. Ya, mengasihi sesama kita manusia. Ya, artinya ini terlepas daripada kita beda agama, kita beda suku, kita beda keluarga, ya. Orang itu mungkin kita tidak kenal, kita harus mengasihinya. Mengasihi di sini bukan berbicara mengasihi hanya orang percaya saja atau orang Kristen, tetapi mengasihi sesama kita, ya. Sesama kita yaitu sesama kita manusia, ya. Tetapi terlebih-lebih kita harus mengasihi sesama kita terlebih dahulu. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Karena mustahil kita bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa mengasihi keluarga kita. Mustahil kita bisa mengasihi orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Sedangkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus pun kita tidak kasihi. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita harus mengasihi semua orang. Ya, kita harus mengasihi semua orang. Kita harus melepaskan pengampunan kepada semua orang. Kita harus melakukan kebaikan kepada semua orang, ya. Mari Bapak Ibu, supaya kita tetap hidup di dalam panggilan Allah, mari kita menaati hukum-hukum Allah yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, untuk kita hidup dalam panggilan Allah yaitu menaati hukum-hukum Allah. Dan yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita memasuki tahun 2021 ini, supaya kita tetap hidup di dalam panggilan Allah, selain Allah merindukan kita menaati hukum-hukum Allah, dan yang kedua yaitu kita lihat di ayat 21 Bapak Ibu. Di situ dikatakan, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa, tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, di sini dikatakan pergunakanlah kesempatan itu. Yang kedua, selain kita menaati hukum-hukum Allah, Allah mau kita meresponi panggilan Allah, yaitu dengan mempergunakan kesempatan yang ada. Mempergunakan kesempatan yang ada dengan baik. Mempergunakan kesempatan yang ada dengan bijak dalam keadaan apapun. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, di sini mempergunakan kesempatan,
Ya, kesempatan-kesempatan mungkin sudah kita terima di tahun 2020 yang kita sudah lewati. Bahkan juga banyak kesempatan-kesempatan yang mungkin kita lalui begitu saja, yang kita abaikan, yang mungkin juga banyak kesempatan-kesempatan yang terhilang seperti itu karena keadaan dan situasi di tahun 2020 yang mungkin berat untuk kita jalani. Tetapi mari memasuki tahun 2021 ini. Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kesempatan demi kesempatan yang Allah sediakan bagi kita semua. Mari kita pergunakan dengan baik. Ya. Termasuk kesempatan untuk hidup. Ya. Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa menapaki, kita bisa menjalani tahun 2021. Artinya Allah mau kita mempergunakan kesempatan itu dengan baik, ya dengan bersyukur di hadapan Tuhan, bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Sekali juga di sini dikatakan bagaimana engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan. Artinya kita bisa dibebaskan dari segala bahaya, kita dibebaskan dari dosa, kita dibebaskan dari mara bahaya, kita dibebaskan dari krisis, ya kita dibebaskan dari sesuatu yang buruk. Di sini mari kita bersyukur di hadapan Allah, yaitu dengan mempergunakan kesempatan yang Tuhan sediakan di tahun ini. Mari Bapak Ibu dengan bijak kita melakukan, ya kita menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini supaya kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita jangan terhilang atau terabaikan seperti itu. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa berkat-berkat Allah yang Allah sediakan dalam kehidupan kita, yaitu sudah disediakan Allah bagi kita di tahun 2021 ini. Sekarang bagaimana respon kita, ya, mempergunakan kesempatan yang ada supaya kesempatan demi kesempatan yang Allah sediakan dalam kehidupan kita, maka berkat-berkat Allah pun akan mengalir dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita tidak mempergunakan kesempatan yang ada, maka berkat Allah pun berlalu seperti itu. Tetapi saya percaya Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai jemaat yang tetap setia mengasihi Allah, yang tetap setia percaya kepadanya, kita akan meresponi bahkan juga mempergunakan kesempatan yang ada di tahun ini dengan begitu bijaksana, dengan begitu baik. Karena saya percaya ketika kita mempergunakan kesempatan yang ada, maka berkat-berkat Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Mungkin di tahun 2020 yang kita sudah lalui, sekali lagi saya katakan tadi, banyak kesempatan yang kita sudah lewatkan. Tetapi di tahun ini jangan sampai kita lewatkan lagi kesempatan-kesempatan itu. Tetapi kita harus pergunakan dengan baik sehingga kita boleh hidup di dalam berkat-berkat Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, di sini dikatakan adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Sekali lagi saya katakan keadaan kita, ya, keadaan kita di tahun 2020, bahkan juga keadaan kita di tahun ini, bagaimanapun keadaannya sulit, sesulit apapun, ya, sekrisis apapun, tetapi di sini Paulus menasihatkan kita kepada kita semua bahwa dalam keadaan apapun kita semua itu tidak apa-apa. Yang paling penting adalah bagaimana respon kita mempergunakan kesempatan yang ada, ya. Bagaimana kita meresponi kesempatan yang ada yang Allah berikan, ya, supaya kita boleh memperoleh berkat-berkat daripadanya. Yaitu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus. Yang kedua, untuk kita boleh hidup dalam panggilan Allah, sekali lagi di sini dikatakan yaitu mempergunakan kesempatan yang ada. Mari selain kita menaati hukum-hukum Allah, kita juga mempergunakan kesempatan yang ada dengan baik, ya. Pergunakan kesempatan yang ada yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir, yang ketiga, ya, bagaimana respon kita supaya kita tetap hidup di dalam panggilan Allah. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-22 sampai 23. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, yang ketiga, respon kita supaya kita tetap hidup di dalam panggilan Allah, yaitu tetaplah hidup sebagai hamba Allah.
ya, hidup sebagai hamba Allah, yaitu yang hidupnya harus melayani Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak kita semua, para pelayan Tuhan, para majelis, para pengurus yang melayani di tempat ini sebagai hamba-hamba Allah, mari kita melayani Allah dengan sungguh-sungguh di tempat ini. Kita melayaninya dengan sungguh-sungguh, kita melayaninya dengan melepaskan segala sungut-sungut, segala beban, bahkan juga segala keluh kesah kita. Tetapi kita melakukan pelayanan di tempat ini dengan tujuan bagaimana nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita semua. Bukan untuk menyenangkan orang lain, karena di sini dikatakan kita bukanlah hamba manusia. Bukan untuk menyenangkan siapa-siapa kita melayani di gereja ini. Bukan untuk menyenangkan jemaat, bukan untuk menyenangkan pribadi, ya, bukan menyenangkan pemimpin kita, tetapi kita melayani di tempat ini karena kita sadar kita dipanggil untuk melayani Allah, yaitu melalui pelayanan kita dan kepada semua orang atau kepada semua jemaat di tempat ini. Mari kita harus tetap hidup sebagai hamba Allah. Kita hidup sebagai hamba Allah yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sekali lagi, telah lunas dibayar. Ini berbicara bagaimana Yesus Kristus mati di kayu salib telah menebus kehidupan kita semua. Sudah membayar segala tuntutan dosa, ya, sudah membayar segala tuntutan maut dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai hamba Allah, janganlah kita lagi diperbudak oleh dosa. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Karena kita bukanlah hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Allah. Bagaimana kita hidup hanya untuk menyenangkan Allah. Bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, bukan hanya untuk menyenangkan kepuasan diri kita sendiri, ya, apalagi menyenangkan kepuasan iblis, ya, bagaimana kita hidup di dalam dosa. Tetapi Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat Korintus, Paulus merindukan supaya jemaat Tuhan menyadari bahwa mereka sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, yaitu dalam segala tuntutan-tuntutan dosa. Segala dosa-dosa yang kita lakukan mungkin di tahun 2020 banyak sekali dosa yang kita lakukan. Ingat sekali lagi Bapak Ibu bahwa kita sudah dibebaskan. Semua sudah dibebaskan, sudah dihapus, bahkan juga sudah diampuni oleh Allah. Untuk itu mari di tahun ini kita jangan kembali lagi masuk di dalam lumpur dosa. Ya, artinya kita masuk lagi di dalam dosa-dosa yang kita lakukan di tahun 2020. Tetapi mari kita tinggalkan itu semua. Karena kita bukanlah hamba dosa, tapi kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Kristus, di mana kita harus senantiasa menyenangkan Dia. Kita senantiasa melayani Dia dalam kehidupan kita. Pelayanan apapun yang Tuhan berikan kepada kita semua, sekecil apapun. Mungkin kita melayani di gereja, mungkin Tuhan merindukan kita boleh melayani Dia dengan melayani orang-orang miskin, yatim piatu. Bahkan juga Allah merindukan kita mungkin melayani orang tua kita yang sudah sakit, ya. Mungkin Allah merindukan kita melayani anak-anak kita, melayani saudara-saudara kita, ya. Tetapi di sini kita sekali lagi diingatkan kembali, mari tetaplah hidup di dalam panggilan Allah, yaitu dengan melayani Allah, dengan melayani semua orang yang Allah rindukan untuk kita layani, ya. Terlepas siapapun itu, ya. Karena sekali lagi saya katakan, bukan karena manusianya, bukan karena siapa yang kita layani, tapi karena kesadaran penuh bahwa Allah Yesus Kristus memanggil kita untuk kita melayani mereka. Sebagai bentuk pengabdian kita melayani Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat 24 juga di situ dikatakan, saudara-saudara hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu Ia dipanggil. Sekali lagi saya mengingatkan kita sekali Bapak Ibu yang terkasih, ya, sebagai kerinduan Allah, sebagai kerinduan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya jemaat Tuhan, umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita tetap hidup dalam panggilan Allah. Kita harus hidup dalam panggilan Allah. Di tahun 2021 ini pun kita harus hidup di dalam panggilan Allah. Apa panggilan Allah dalam kehidupan kita?
Yang pertama yaitu kita menaati hukum-hukum Allah. Dan yang kedua juga panggilan Allah dalam kehidupan kita yaitu dengan mempergunakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, yaitu dengan mempergunakan kesempatan yang ada di tahun-tahun yang kita lalui, bahkan juga yang tahun ini yang kita akan jalani bersama. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu bagaimana supaya kita hidup dalam panggilan Allah, yaitu kita tetap setia menjadi hamba Allah, setia melayani Allah, setia menjadi pelayan, yaitu dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kerinduan Paulus ini biarlah ini juga boleh menjadi kerinduan kita semua, bagaimana kita semua boleh hidup di dalam panggilan Allah. Tetaplah hidup di dalam panggilan Allah, tetaplah hidup dalam rencana dan rancangan Allah dalam kehidupan kita, sehingga berkat Allah, penyertaan Allah, kekuatan daripada Allah boleh mengalir dalam kehidupan kita semua. Apapun yang terjadi, yang akan terjadi di tahun 2021 ini, saya percaya bahwa pengharapan yang baru Tuhan sudah sediakan bagi kita. Berkat-berkat yang baru sudah Allah sediakan dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani tahun ini dengan optimis, dengan penuh sukacita, dengan penuh ketaatan pada Allah. Bagaimana kita juga terus mempergunakan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, untuk kita boleh juga memperoleh berkat-berkat daripadanya. Untuk itu mari kita juga dengan setia meninggalkan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, supaya kita boleh hidup kudus di hadapan Allah dan kehidupan kita boleh memuliakan nama Allah. Mari Bapak Ibu, hiduplah dalam keadaan kita dipanggil. Hiduplah dalam panggilan Allah, supaya kita boleh memuliakan nama Allah dalam kehidupan kita. Biarlah Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini boleh menerangi kehidupan kita, boleh menuntun, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita, di dalam kita mengawali bahkan juga menjalani kehidupan kita di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati, biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita terus berdoa di hadapan Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, segala cita-cita, pengharapan kita, bahkan juga segala pergumulan kita di tahun 2021 ini, biarlah Tuhan melawat kita satu persatu, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan penyertaannya dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan kehidupan kita di tahun 2021 ini, dan juga kita terus berdoa untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur akan firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Bagaimana kami diingatkan kembali untuk kami memasuki tahun 2021 ini. Bagaimana kami diingatkan kembali supaya kami hidup di dalam panggilan-Mu. Biarlah Tuhan kami tetap hidup di dalam panggilan-Mu, setia hidup di dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani tahun ini ya Tuhan. Apapun keadaannya di tahun ini ya Tuhan. Apapun kecemasan, kekhawatiran yang ada di tahun ini, kami percaya ya Tuhan, jika kami berjalan bersama dengan Engkau, jika kami terus berjalan dengan rencana Engkau, di dalam rancangan Engkau, dalam panggilan Engkau, kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus akan menyertai kehidupan kami. Engkau terus menolong kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ajarlah kami supaya kami tetap hidup di dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, kami diingatkan bagaimana kami supaya kami tetap setia menaati hukum-hukum-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh setia mengasihi Engkau ya Tuhan, mengasihi sesama kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dengan kami menaati hukum-hukum-Mu ya Tuhan, kami boleh terus mendapatkan sukacita ya Tuhan daripada-Mu. Kami boleh mendapatkan damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, kami juga boleh mempergunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua dengan baik ya Tuhan, dengan bijak ya Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan melakukan segala sesuatunya ya Tuhan di tahun ini dengan baik ya Tuhan, sehingga kesempatan demi kesempatan tidak kami lewatkan begitu saja ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami ada berkat-berkat Engkau yang Engkau sediakan bagi kehidupan kami.
Ajar juga Tuhan kami untuk kami boleh setia menjadi hamba-Mu yang setia ya Tuhan. Melayani Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan, memuji, mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan segala motivasi yang kami lakukan ya Tuhan di dalam melayani Engkau. Baik di gereja, di keluarga, di tempat pekerjaan, bahkan di tempat usaha kami ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi terlebih-lebih semuanya itu adalah untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah segala motivasi kami ya Tuhan, Engkau yang tahu, biarlah Engkau yang menilik, biarlah semuanya itu boleh memuliakan nama Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami juga boleh meninggalkan segala dosa-dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Karena kami percaya di tahun ini Engkau sudah mengampuni ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di tahun yang lalu ya Tuhan. Biarlah dimasuki tahun ini ya Tuhan, kami hidup di dalam kekudusan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami terus menyerahkan kehidupan kami sebagai rasa syukur kami. Kami mau meninggalkan segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh terus hidup di dalam panggilan Engkau. Dan Engkau terus memberikan kekuatan bagi setiap kami, supaya kami boleh terus hidup di dalam rencana dan rancangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh tetap hidup di dalam panggilan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja GPI ini ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam segala kehidupan mereka, dalam kesulitan, dalam pergumulan mereka ya Tuhan. Mungkin saat ini yang sedang bergumul akan ekonomi mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong memulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Yang saat ini mungkin jemaat Tuhan di tempat ini ada yang mengalami kelemahan ya Tuhan, fisik, bahkan juga kelemahan rohani. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh terus kuat di hadapan Engkau ya Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang saat ini sakit ya Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kesembuhan boleh menyertai setiap umat-Mu ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk terus pelayanan gereja ini ya Tuhan boleh terus berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, pengurus majelis yang ada ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama bergandengan tangan ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami bersama-sama ya Tuhan. Menyerahkan kehidupan kami di hadapan Engkau sebagai hamba-Mu. Kami mau setia melayani Engkau sampai Engkau memanggil kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami terus bergandengan tangan melayani Engkau di tempat ini, melayani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di tempat ini semuanya itu boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan ya Tuhan Sinode GPI ke dalam tangan Tuhan. Seluruh gereja-gereja GPI dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, biarlah semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, setiap jemaat Tuhan yang dilayani, kiranya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan pemimpin kami, gembala sidang kami, Pak Pendeta Surya Kusuma. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, bahkan juga menganugerahkan ya Tuhan segala kesempatan demi kesempatan baginya ya Tuhan, untuk dia boleh terus melayani Engkau. Kami menyerahkan untuk istrinya, bahkan juga anaknya, menantunya, bahkan juga untuk seluruh cucu-cucunya Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan apapun yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemerintahan yang ada ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga seluruh jajarannya sampai ke RT RW ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan segala pergumulan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, hikmat bagi mereka ya Tuhan, memberikan pengetahuan bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dengan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Biarlah Tuhan menganugerahkan kekuatan bagi mereka, kesehatan bagi mereka ya Tuhan, bahkan juga ya Tuhan dalam segala apapun yang mereka perbuat ya Tuhan, biarlah semuanya itu membawa sukacita, damai sejahtera bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keamanan di bangsa kami ini ya Tuhan, bahkan juga segala politik, segala perekonomian kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memulihkannya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus melawat setiap pergumulan, setiap doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan.
biarlah Engkau melawat semuanya itu ya Tuhan, dan memulihkan keadaan kami, sehingga keadaan kami boleh semakin hari semakin baik di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami, biarlah ya Tuhan Engkau mendengar dan juga Engkau menjawab setiap seruan doa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh terima saat ini, dan kami juga bersyukur kami boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita hampir selesai, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Allah. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Kami serahkan hidup kami bagimu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati sepanjang minggu ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.